Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adikku sekalian yang sedang stay di rumah, tetap di rumah ya. Kita akan belajar dengan menggunakan aplikasi dunia maya, salah satunya menggunakan aplikasi YouTube. Ya, kita akan belajar sama halnya dengan belajar yang adik-adik lakukan di sekolah. Ya, untuk pembelajaran pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi pada pembahasan yang telah kita bahas bersama pada pertemuan sebelumnya, masih dengan bab yang sama ya, yaitu tentang turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar. Nah, pada pertemuan sebelumnya adik-adik sudah membahas atau sudah mengetahui bahwa turunan fungsi aljabar kita menggunakan konsep limit ya. Ada konsep limit di dalamnya, menggunakan definisi limit kita bisa menentukan turunan fungsi aljabar. Dan seperti apa konsep turunan fungsi aljabar itu sudah saya jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ini operasi turunan fungsi aljabar. Indikatornya adalah indikator 3.8.2 menentukan turunan fungsi aljabar dengan menggunakan rumus turunan fungsi aljabar. Nah, turunan fungsi aljabar ini kita akan menggunakan dengan rumus turunan fungsi aljabar baik pada turunan biasa maupun pada bentuk operasi turunan fungsi aljabar. KD-nya masih sama ya, seperti ini. Oke, tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yaitu untuk menentukan, kita bisa menentukan ya turunan fungsi aljabar menggunakan rumus turunan fungsi aljabar. Oke, next. Oke, adik-adik, untuk turunan fungsi aljabar itu adik-adik akan menggunakan rumusnya ya, konsep dasar untuk menggunakan rumus turunan fungsi aljabar. Yang pertama seperti ini adik-adik. Kalau misalkan saya punya fungsi fx sama dengan c, atau c ini adalah bentuk konstanta ya, atau angka saja. Jadi fungsinya fx-nya ini bentuk angka, maka turunannya kita simbolkan. Jadi kalau misalkan fungsinya fx ya, jadi fungsinya fx, maka simbol turunannya juga f aksen x ya, f aksen x. Itu turunan dari konstanta adalah 0. Contohnya, kalau misalkan saya punya fx-nya sama dengan 8, angka biasa ya, maka turunan dari 8 adalah 0. Nah, contoh lain, misalkan saya punya fx-nya 1000, ya misalkan fx-nya 1000, maka turunannya tetap 0. Jadi, angka fungsi yang hanya mengandung konstanta, turunannya adalah 0. Yang kedua adalah fx sama dengan AX ya, AX. Di fx sama dengan AX. Ini berlaku apabila x-nya pangkat 1 ya, x-nya pangkat 1. Kalau pangkat 1 kan tidak dituliskan. Di fx-nya adalah pangkat 1. Ada konstanta di dalamnya, maka turunannya adalah a, angka di depan variabel x gitu. Ya. Jadi jika ada fungsi fx sama dengan ax ya, x-nya adalah pangkat 1, maka x-nya bisa kita eliminasi, tinggal tersisa konstan koefisiennya. Yang contohnya gini. Contoh misalkan kita punya fx sama dengan 2x, maka turunannya adalah apa? Ya, 2. Contoh lagi, kita punya fx sama dengan misalkan x gitu ya. Ya, maka turunannya adalah ya, kita punya x ya. Angka di depannya adalah 1. Maka turunannya adalah 1. Kenapa 1? Karena angka di depan x-nya adalah 1. Yang ketiga adik-adik, ini bentuk umum yang sebenarnya ya. Fx sama dengan ax pangkat n. Ini pangkatnya selain pangkat 1 ya. Dan juga selain pangkat 0. Jadi pangkatnya selain pangkat 1 dan pangkat 0. Maka turunannya adalah f aksen x-nya adalah
Ini pangkat dikali dengan koefisien. Jadi A dikali N. Kemudian X-nya pangkatnya dikurang 1. Jadi gini. Kalau kita punya X pangkat N, ya pangkatnya dikurang 1. Kemudian pangkatnya dikali dengan koefisien. Sekali lagi, pangkatnya dikurang 1 turunannya ya. Kemudian pangkatnya dikali dengan koefisien. Contoh. Saya punya fx sama dengan misalkan 6x pangkat 2. 6x pangkat 2. Maka turunannya adalah x-nya kan pangkat 2. Kita kurang dengan 1 berarti pangkat 1. Kemudian pangkatnya dikali 6 kali 2. Jadi 6 kali 2 sama dengan 12x. Contoh lagi. Fx sama dengan 7x pangkat 3. Jadi f aksennya adalah ya x-nya kan pangkat 3. Kalau turunan berarti kurang 1, berarti tinggal pangkat 2. Kemudian 7 dikali 3, pangkatnya dikali dengan koefisien adalah 21. Gampang kan ya? Oke. Kita lanjut. Kalau misalkan saya punya fx ya. Ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Jadi sudah masuk di penjumlahan dan pengurangan. Fx-nya adalah misalkan 12x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 7. Ya. Maka turunannya menjadi, ayo bagaimana? Turunannya menjadi pangkat ini ya. Yang ini kita turunkan dulu 12x pangkat 2. Jadi ini pangkat 2 kita turunkan jadi pangkat 1. Terus 12 dikali dengan pangkatnya. Gini ya. Jadi x-nya pangkat 2 turunannya jadi pangkat 1. Turun 1. Terus pangkatnya dikali dengan koefisien. Terus habis itu yang kedua 2x ya. 2x ini kan sama dengan rumus yang tadi. 2x yang mana ya? Sebelahnya ini. Nih, 2x turunannya kan pangkat 1 berarti habis. Tersisa tinggal 2. Dan turunan konstanta negatif 7 yaitu 0. Sehingga bentuknya menjadi 12 dikali 2, 24, X tambah 2. Gampang ya? Yang berikut adalah perkalian. Perkalian dalam operasi turunan. Ya. Itu apa namanya ya? Perkalian itu menggunakan istilah atau rumus fx sama dengan u kali v. Itu ya. Contoh. Misalkan kita punya u kali v ya, turunannya jadi u aksen kali v ditambah u kali v aksen. Ini. U aksen kali v ditambah u kali v aksen. Nah, contohnya kayak gini. Contoh ya. Contoh perkalian. Misalkan ada fx sama dengan x tambah 2 terus dikali dengan 2x tambah 3. Nih. Ini kan perkalian. Ada x tambah 2 terus ada dikali juga 2x tambah 3. Ini kan. Nah, ini kita menggunakan operasi perkalian. Yang ini jadi u, yang ini jadi v. Ya. Jadi u-nya adalah x tambah 2. Kita misalkan. Jadi kita misalkan u-nya adalah x tambah 2. Maka turunan dari ini, kan u-nya adalah x tambah 2. Maka turunannya adalah u aksen. Ya. Jadi u-nya adalah x tambah 2. Turunannya adalah, ini kita turunkan x jadi 1. Kenapa 1? Karena pangkatnya x-nya adalah pangkat 1. Terus di depannya adalah angka 1. Maka turunan dari x adalah 1.
Terus turunan dari 2 adalah 0. Sehingga U sama dengan X tambah 2, turunannya adalah 1. Kenapa? Tadi seperti itu penjelasannya. Terus kita misalkan V adalah 2X tambah 3. Oke. Maka turunannya menjadi, ayo, seperti apa? V-nya kan 2X tambah 3. Maka turunannya menjadi, ini turunan 2X adalah 2, dan turunan positif 3, 0. Oke. Nah, tinggal kita masukkan di sini. F aksen X-nya, kan rumusnya ini. Jadinya U aksen kali V ditambah U kali V aksen. U aksennya tadi berapa? 1 ya. Kemudian V-nya ini. V-nya adalah 1 kali dengan 2X tambah 3. Ditambah U-nya berapa ya? U-nya adalah X tambah 2. Dikali dengan V aksennya adalah 2. Jadi U aksen adalah 1. V-nya adalah 2X tambah 3. Ditambah U-nya X tambah 2. V aksennya adalah 2. Nah, 1 ini dikali dengan apa saja ya tetap angkanya itu. Jadi 1 kali 2X kita kalikan ke dalam, tetap 2X. 1 dikali positif 3, positif 3. Terus yang ini 2 dikali ke dalam, ya, 2 dikali ke dalam. 2 kali X, positif 2X. Kemudian 2 dikali positif 2 adalah positif 4. Sehingga jadinya yang sejenis, yang ada X, yaitu 2X dengan 2X kita jumlahkan adalah 4X. Ya. 2X tambah 2X, 4X. Bukan 4X pangkat 2 lagi ya. Jadi 4X, bukan 4X pangkat 2. Kalau pangkat 2 itu ketika dikali. Oke. Ini dijumlahkan. Terus yang konstanta, 3 dengan 4 ditambahkan jadinya tuh 7. Sehingga turunannya adalah 4X tambah tuh 7. Oke. Gampang kan? Pasti gampang. Yang terakhir adalah pembagian. Pembagian. Kalau pembagian, bentuknya kan ada bentuk pecahan ya. Misalkan seperti ini. Fx-nya ada pembilangnya misalkan U per V. Jadi ada pembilang, ada penyebut. Ya, dalam pembagian itu kan ada pecahan. Pembagian itu pecahan. Jadi ada pembilangnya di atas, penyebutnya di bawah. Pembilang kita misalkan U dan penyebutnya kita misalkan V. Maka turunannya menjadi, ya, ini rumus untuk pembagian. Kalau perkalian yang tadi kan U kali V, rumusnya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Kalau dia pembagian, ya sama dengan ini tapi posisinya kurang ya. U aksen kali V dikurang U kali V aksen. Ini ya. Kalau di sini positif, kalau ini negatif. Kemudian dibagi lagi dengan V pangkat 2. Seperti itu. Di U aksen kali V dikurang U kali V aksen dibagi dengan V pangkat 2. Kita lihat contohnya. Contoh. Misalkan saya punya ini. Contohnya yang kayak gini. Oke, misalkan ya, contoh. Fx-nya adalah X pangkat 2 dikurang 1 dibagi dengan X tambah 1. Oke, ini. Maka kita misalkan, ini kan sama dengan U per V. Ya. Jadi ini kita misalkan U, dan ini kita misalkan jadi V. Ya. U-nya adalah X pangkat 2 dikurang 1. Maka turunan dari U kita sebut dengan U aksen. Ya. Sama dengan tadi. Di U-nya adalah X pangkat 2 kurang 1. Turunannya U aksen. U aksennya berapa ya? Ini kita turunkan. Ini kan pangkat 2. Maka di sini jadi pangkat 1. Turun ya. Terus 2-nya kali dengan 1 di depan. Hasilnya 2X. Turunan negatif 1 kan habis. Selesai.
Jadinya U aksen adalah 2X. Seperti itu. Sekali lagi, X pangkat 2 turunannya adalah pangkat 2 jadi pangkat 1, turun 1. Terus pangkatnya dikali dengan di depan, jadi 2 kali 1 ya 2X. V-nya juga X tambah 1. Maka turunannya jadi V aksen. Ya, V aksennya berapa? Ini kan X. Pangkatnya 1. Maka di sini sudah tidak ada lagi X. Yang kita ambil tinggal konstantanya, koefisiennya. Koefisiennya atau angka di depannya adalah 1. Ini turunan 1, 0. Maka kita gunakan rumus F aksennya. Ini. Yaitu U aksen V dikurang U kali V aksen dibagi V pangkat 2. Jadi U aksennya tadi berapa? 2X. Dikali dengan V-nya. X tambah 2, X tambah 1. Dikurang U-nya tadi berapa? X pangkat 2. Dikurang 1 dikali dengan V aksennya 1. Dibagi dengan V. V-nya adalah X tambah 1 pangkat 2. Kan X tambah 1. V pangkat 2. V-nya adalah X tambah 1. V-nya X tambah 1. Maka V pangkat 2 berarti X tambah 1 pangkat 2. Ini kali ke dalam. 2X kali X. Kalau kali berarti X-nya pangkatnya bertambah ya. 2X kali X jadi 2X pangkat 2. Ya, X-nya kan ada 2, berarti pangkat 2. Kalau dijumlahkan, ya yang di depannya yang bertambah. 2X kali X, 2X pangkat 2, ditambah 2X kali 1. Ya, ini kan tambah, jadi tambah 2X tambah kali 1 ya 2X. Ini, ini kan kurang, hati-hati ya, kurang dulu. Ini 1 kali ke dalam, jadi X pangkat 2. Jadi 1 kali X pangkat 2, X pangkat 2. 1 kali negatif 1, negatif 1. Dibagi. Ini kita buka. Di X tambah 1 pangkat 2 sama juga dengan X tambah 1 kali X tambah 1 ya. Sama ya. Kan X tambah 1 ada 2. Berarti X tambah 1 kali X tambah 1. Sama. Jadi kalau X tambah 1 pangkat 3, X tambah 1 kali X tambah 1 kali X tambah 1. Ini kita masukkan ke dalam atau kita kali ke dalam. Jadi 2X pangkat 2 ditambah 2X gitu ya. Terus negatif kali dengan X pangkat 2 kan negatif kali positif. Ini kan positif dikali berarti negatif X pangkat 2. Ini negatif dikali dengan negatif 1 jadinya positif 1. Ini juga kali ke dalam. X kali X, X kuadrat. X kali 1, 1X atau X. 1 kali X, ya 1X atau X. 1 kali 1, ya 1. Nah, kita jumlahkan atau kita operasikan yang sejenis. Yang ada pangkat 2, yang ini. 2X pangkat 2 dengan negatif X pangkat 2. Jadi 2 dikurang 1. Jadi X pangkat 2-nya di sini 2, di sini negatif 1. 2 dikurang 1 jadinya 1. X pangkat 2. Kemudian ini tidak ada pasangan. Jomblo ya. Di ini positif 2X. Di sini adalah positif 1. Ini sama dengannya. Ini juga yang sejenis yang mana? X pangkat 2 ada tidak? Tidak ada. Cuma dia sendiri. Yang X ada 2. Jadi 1X tambah 1X ya 2X. Tidak ada pangkat 2 ya. Karena dia hanya jumlah saja. Kalau dia kali berarti pangkat 2. Ini positif 1. Kok sama? X pangkat 2 tambah 2X tambah 1. Di sini juga X pangkat 2 tambah 2X tambah 1. Ya kalau dua angka yang dibagi, kemudian angkanya sama, maka hasilnya adalah 1. Selesai. Seperti itu. Adik-adik, itulah materi kita pada kesempatan pada video kali ini. Ya, insya Allah kalian bisa paham. Jadi kalian paham kembali. Jika tidak paham, tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Tetap berada di rumah adik-adik ya selama karantina ini ya. Ini video pada masa-masa COVID-19. Jadi stay at home. Tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.